Mau berangkat kemana, Bang? Hari ini kita mau berangkat ke Split. Split. Ya, Split itu bagian dari negara Kroasia yang banyak alam-alam yang masih natural, seperti kayak pantai, dan kebetulan cuacanya juga mendukung. Jadi kita pas banget kalau nanti kesana. Asik. Berenang. Uh. Selamat pagi guys. Pagi ini gue di Istana Diocletianus, dan ini salah satu tempat wisata terpopuler di Split ini. Dan ya, tempat ini dibangun pada abad ke-4 Masehi. Dan itu dibangun untuk Kaisar Diocletianus. Ya, dia seorang kaisar Romawi. Dan seorang kaisar pada masa itu adalah seorang penguasa tertinggi dalam masyarakat Romawi, dan dia yang menutup dan juga membuka semua senat, dan dia juga yang membuat semua aturan yang semua orang harus dipatuhi. Terus selain itu dia juga orangnya yang meringkas dogma agama pada waktu itu. Jadi dia juga yang membuat semua acara keagamaan pada waktu itu. Dan tempat ini ya itu terletak di kota tua di Split, dan masih dilestarikan sampai sekarang. Ya, dan tempat ini itu dibilang istana karena kesalahpahaman, karena tempatnya menyerupai satu benteng yang besar yang untuk waktu yang lama dikira menjadi tempat peristirahatan sang kaisar Diocletianus ini. Dan Diocletianus dia membangun ini untuk tempat untuk dia pensiun pada tahun 305 Masehi. Setelah orang-orang Romawi mereka meninggalkan tempat ini menjadi tempat untuk melarikan diri dari warga di sekitar dari orang-orang Kroasia. Dan itu juga sempat kosong untuk beberapa abad tempat ini, sebelum itu ya di tempat untuk melarikan diri pada abad ke-7. Dan istana ini itu dibangun dari gamping putih dan juga marmer yang punya kualitas tinggi. Dan di sini kita juga dapat bisa melihat beberapa Sphinx yang sudah berumur 3.500 tahun, dan itu diimpor dari Mesir guys. Yes guys, sekarang gue lagi ada di salah satu gedung atau tempat peninggalan Romawi kuno. Dan ini
cukup menarik untuk kita bahas karena bangunannya juga masih asli ya, masih original dari zaman dahulu. Namanya adalah Katedral San Duces atau bisa dibilang dengan Katedral Santo Dominius ya. Jadi ini adalah katedral tempat kedudukannya Sang Uskup Agung Split. Dan yang menarik dari katedral ini adalah jadi pembangunan ini mengalami perubahan dari abad ke abad, tapi dia masih lestarikan guys. Jadi ada beberapa bagian bangunan yang dibangun pada abad yang berbeda, gitu guys. Yang utama, struktur utamanya pada awalnya merupakan mausoleum Romawi kuno dari abad keempat, gitu guys. Dan sementara loncengnya itu didirikan pada abad ke 1100. Jadi ada beberapa bagian yang mengalami pembangunan pada abad yang berbeda gitu. Dan katedralnya sendiri ini didirikan pada abad ke-7 guys. Jadi ada perbedaan lah ya, bisa kalian lihat tadi dari ada abad ke-4, ada dari tahun 1100 terus sampai abad ke-7. Jadi ada perbedaan di situ. Dan katedral ini termasuk katedral tertua di dunia guys gitu. Yes, selain menjadi katedral tertua dan karena dia masih melestarikan pada original bangunan aslinya guys gitu. Dan pintu kayu romantik ini ya, dia bertahan tanpa perubahan sejak tahun 1200 guys. Wah, lama banget ya. Dan ini menjadi suatu kebanggaan sendiri bagi Kroasia atau terutama di kota Split karena dia masih melestarikan ini dan belum mengalami perubahan sama sekali semenjak tahun 1200 gitu guys. Dan dari lonceng menara itu kita bisa melihat pemandangan yang cukup indah guys. Dan kita bisa melihat kota-kota di Split dan pulau-pulau yang berdekatan dengan Split guys. See you. Ya guys, kali ini gue di Peristil Square dan ini alun-alun yang ya dibangun pada zaman Romawi dan itu cukup legendaris tempat ini. Di sini kalian bisa dapat menikmati keagungan arsitektur kuno yang ada di Split. Di sini ada opera dan juga teater yang cukup populer untuk menyaksikan pada musim summer. Peristil ini dibangun untuk Kaisar Diocletian dan juga dikenal sebagai putra hidup dari Jupiter. Pada zaman itu si kaisar dia sering muncul di sini dan mereka disuruh untuk menghadapi dia, bersujud di depannya dan mencium kakinya. Yes guys, sekarang gue lagi ada bergeser lagi ke salah satu tempat juga yang cukup menarik. Dan tempat ini bernama Old Jupiter's Temple atau bisa dibilang Istana Jupiter ya. Dan istana ini didedikasikan kepada Tuhan Roma kuno Musitari, agak susah namanya guys, sorry ya. Dan pembangunan ini dimulai pada tahun 295 Masehi guys gitu. Dan ia terletak di bagian barat dari Istana Diocletian, berhampiran Peristile. Ya, istana ini dirubah menjadi Baptistery San Johannes pada abad ke-6 guys, gitu. Dan sebelum pintu masuk ini sebenarnya terdapat 2 patung Sphinx guys, dari 12 Sphinx sarkophagi
yang berisi jenazah uskup Split, guys. Gitu. Dan si jenazah ini yang bernama Ivan Ravenna yang meninggal tahun 10 dan Lovre yang meninggal sekitar tahun 1099, guys, ditempatkan di dalam peti suci.